Dawuh kang wus sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika yen wus titi wanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur, pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel Istana Kerajaan Tanah Jawa. Sebelumnya mohon maaf karena video ini suaranya nggak keluar saudara ya, ada gangguan sedikit. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang video pengobatan sedulur kita yang berada di daerah Surabaya sedulur. Jadi ada sedulur kita di daerah Surabaya itu mempunyai keluhan yaitu tunarungu sedulur ya. Tunarungu, beliau tidak bisa mendengar gitu. Dan yang lebih anehnya lagi sedulur, mas yang ada di daerah Surabaya tersebut, dia sekarang ini menjadi anak yang durhaka sedulur ya, melawan kepada orang tua, bahkan pernah mengancam untuk membunuh kedua orang tuanya sedulur ya, memegang pisau seperti itu. Jadi dari pihak orang tuanya dan juga pamannya ini sedulur ya, mereka berharap agar keponakannya, anaknya tersebut bisa dikuak, bisa disembuhkan penyakit yang dialami oleh keponakan ataupun anak mereka saudara ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini makhluk gaib yang bersarang di dalam raga mas yang ada di daerah Surabaya insya Allah akan kita tarik semua, akan kita interogasi apa permasalahannya, kok bisa mas ini tega ingin membunuh ataupun menjadi anak yang durhaka saudara ya, dan apa penyebab dari beliau tunarungu. Oke, kita langsung saja tarik makhluk gaibnya yang bersarang di dalam tubuh saudara kita dari Surabaya. Oke, itu saudara ya.
alhamdulillah makhluk gaib yang berada di dalam raga Mas yang ada di Surabaya sudah masuk ke raga mediator ini, saudara ya. Nah, ini perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat yang masuk ke raga mediator ini adalah seorang kiai, saudara. Seorang kiai yang dulunya pernah diminta ataupun ini adalah pengisian dari seseorang spiritual, saudara. Jadi Mas ini pernah berguru ataupun meminta sesuatu kepada dukun atau spiritual yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya satu orang, melainkan ya pokoknya lebih dari satu orang, saudara. Jadi ini Bapak, keponakan sampean, anak sampean itu ada yang menjaganya. Bisa dikatakan beliau dulunya pernah berguru dari aliran putih dan aliran hitam ini. Ini alhamdulillah yang masuk ke raga mediator adalah yang aliran putih. Dia adalah seorang kiai. Jadi yang membuat telinga Mas yang ada di Surabaya itu tunarungu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, itu ternyata perbuatan dari jin kafir, Bapak ya. Jin kafir. Di situ kalau kita lihat di telinga Mas itu ada semacam batu warna hitam segitiga itu yang menghalangi pendengaran dari Mas yang berasal dari Surabaya tersebut. Jadi kedua telinganya itu tertutup agar dia fokus mendengarkan bisikan-bisikan jin kafir ini. Nah, ini raga mediator. Dia lagi diganggu nih, saudara ya. Raga mediator diganggu oleh jin kafir milik Mas yang berada di Surabaya. Dia nggak terima kalau kedoknya dibongkar oleh kiai yang golongan putih ini. Ini mencoba untuk nyerobot masuk ini sebenarnya nih yang perewangannya yang golongan hitam ataupun jin kafirnya. Jadi inilah tadi makhluk gaib dari golongan yang putih. Beliau sebenarnya baik, hanya saja beliau ini tidak bisa menguasai ataupun masih kalah dengan jin kafirnya, sedulur. Jadi yang menguasai raga sedulur yang ada di Surabaya ini yaitu jin kafir. Tuh. Ini sangat sayang sekali, saudara ya. Sangat sayang sekali videonya tidak terdengar suaranya.
kami sedang ngobrol-ngobrol dengan jin dari golongan putih tersebut. Nah, ini kita lagi berbincang-bincang dengan kiai ataupun perewangan dari mas yang ada di Surabaya. Ini tapi ada makhluk gaib ataupun perewangan mas tersebut yang dari golongan hitam tetap masih ganggu saja ini. Jadi kiai ini istilahnya ngomongnya kurang lancar sedulur ya, karena diganggu oleh jin kafir tersebut. Nah, ini langsung kita tangkap saja ini makhluk gaib yang mengganggu perbincangan kami. Ini alhamdulillah sudah nggak ada yang ganggu lagi. Pak Kiai ini untuk mengobrol dengan kami. Ini saya tunjukkan sedulur, makhluk gaib jin kafir perewangan dari mas yang asal dari Surabaya tersebut. Ini sosoknya Pak Kiai ini, Mbah Kiai ini ya kurang paham juga. Jadi ini sosoknya seperti apa itu tuh ya, seperti sotong lah, sotong tahu sudah, sotong kayak apa itu ya, yang segi lima gitu tuh loh, binatang apa namanya itu seperti sotong gitu makhluknya. Nah, inilah yang membuat sedulur kita istilahnya menjadi anak durhaka. Nah, ini alhamdulillah sudah kita amankan makhluk gaibnya. Ya mudah-mudahan nanti mas yang berasal dari Surabaya bisa kembali baiklah, istilahnya menjadi orang ataupun menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan tunarungunya sembuh, mudah-mudahan bisa mendengar. Ini kita coba suruh ngecek perewangan mas ini dari golongan putih, suruh mengecek bagaimana keadaan dari mas tersebut ataupun raganya gimana sekarang. Suruh ngecek. Alhamdulillah sudah bersih kata perewangannya. Nah, Pak Kiai ini, Mbah Kiai bangsa jin ini mengatakan juga bahwa di telinganya itu ada yang tadi saya sampaikan saudara ya, ada segitiga batu dia yang menutupi kedua telinganya, yang membuat mas tersebut menjadi tunarungu. Jadi saya yang Sabdo Palon menyarankan untuk khodam pendamping tersebut yang bagus ini saudara ya, untuk kembali lagi kepada mas yang berasal dari Surabaya tersebut, untuk menuntunnya menjadi orang yang baik lah intinya gitu. Karena
sebelumnya kan sudah dikuasai raganya oleh makhluk jin kafir. Jadi pada waktu masa mudanya ini sedulur, Mas tersebut berguru dengan beberapa paranormal gitu. Namun sedulur kita ini nggak tahu mana yang bagus, mana yang baik gitu loh. Jadi ya nerima apa adanya, ya dikasih guru ya diterima. Akhirnya seperti ini sedulur ya. Kadang seorang guru memberikan ilmu ataupun memberikan jin pendamping tidak tahu apa sebenarnya makhluk yang diberikan kepada murid-muridnya. Seperti ini sedulur yang sering terjadi selama ini. Banyak orang-orang yang menginginkan agar masalahnya selesai, namun apa yang terjadi sedulur, malah kadang-kadang tambah parah. Itulah sedulur ya. Ya mudah-mudahan Mas yang ada di Surabaya bisa nanti telinganya bisa mendengar seperti sedia kala, tidak tunarungu. Mudah-mudahan kedepannya Mas bisa lebih baik lagi, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu, orang tua ataupun omnya Mas yang ada di Surabaya. Alhamdulillah untuk pengobatan sudah selesai. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.